Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gede Aditya RS yang pertama dengan NIM akhir 082, eh, kelas Ilkom 3B. Eh, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan yaitu materi tentang operator, ya. Sebelum kami menjelaskan, izinkan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Leo. Leo, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Ketut Lode Putra dengan 3 digit NIM terakhir 042. Perkenalkan, nama saya Eka Aditya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 078. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya membahas soal nomor satu dan juga dua. Jadi saya akan menjelaskan nomor yang pertama itu yaitu halaman yang halaman 259. Nah, jadi operator refleksi ini adalah salah satu operator matriks dasar yang memetakan setiap titik ke dalam bayangannya yang dicerminkan pada sumbu atau bidang. Jadi di sini ada operator yang pertama, yaitu operator ini mencerminkan titik titik dalam kurung XY melintasi sumbu. Aturannya adalah T sama dengan XY sama dengan dalam kurung X min Y. Jadi sudah diberikan vektor basisnya yaitu di E1 yaitu 10, kemudian yang di E2 itu 0,1. Nah, di samping ini ada ilustrasi dari operator refleksi ini. Kemudian kita akan eh, mensubstitusikan di citra yang E1 dulu. Jadi T sama dengan 10 sama dengan 1 min 0 karena di variabel Y adalah min Y. Jadi di min 0 ini diganti menjadi eh, 1 0 karena tidak ada min 0. Jadi kita ubah menjadi 0. Kemudian di citra E2 itu ada basis 0,1, jadi kita akan substitusikan ke dalam aturan, ya. T sama dengan 0,1 sama dengan dalam kurung X, koma min Y itu sama dengan 0, min 1. Jadi matriks standar pada kolom satu dan kolom 2 ini adalah 10 dan 0, min 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada operator yang kedua di tabel pertama. Jadi operator ini mencerminkan titik dalam kurung XY itu eh, melintasi sumbu Y. Jadi aturannya adalah T sama dengan min X, Y. Jadi citra pada E1 ini adalah 1,0 sama. Kemudian kita akan langsung substitusikan ke dalam aturan. Yaitu T sama dengan 1,0 sama dengan min 1,0. Jadi hasilnya adalah min 1. Karena kenapa min 1? Karena di aturannya itu dijelaskan bahwa T sama dengan X, min X, Y. Kemudian kita lanjut ke citra yang kedua atau E2 yaitu 0,1 substitusi ke aturan. Jadi T sama dengan 0,1 sama dengan min 0,1, hasilnya adalah 0,1 bukan min 0. Jadi di samping itu ada ilustrasi daripada gambar operator yang kedua. Jadi matriks standar pada kolom satu dan 2 adalah min 1, 0, 0, 1. Kemudian lanjut ke yang terakhir, operator yang ketiga. Jadi operator ini mencerminkan titik XY melintasi secara diagonal. Jadi aturannya itu adalah T dalam kurung XY sama dengan Y, X. Jadi variabelnya diubah di tempatnya. Jadi citra E1 itu sama dengan 1,0 sama. Kemudian substitusi ke aturan, yaitu T sama dengan 1,0 sama dengan YX
sama dengan Y, X sama dengan 0,1. Kemudian di citra E2 itu sama dengan 0,1. Jadi substitusi ke aturan, jadi hasilnya itu adalah 1,0 karena dibalik. Jadi matriks standar di operator yang ketiga ini adalah 0,1 dan 1,0. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Jadi materinya itu tentang operator proyeksi ortogonal. Jadi operator proyeksi ortogonal ini adalah matriks transformasi yang memetakan setiap titik di ruang vektor R2 atau R3 ke titik yang berada pada subruang tertentu seperti sebuah sumbu koordinat atau bidang koordinat. Kemudian em, untuk yang pertama atau proyeksi ortogonal yang pertama pada tabel ketiga ini sudah saya gambarkan ilustrasinya. Jadi untuk aturan atau fungsi transformasinya yaitu T sama dengan X, Y sama dengan X, 0. Nah, jadi kita bisa substitusikan ke T E1 sama dengan 1,0 sama dengan 1,0 tetap. Kemudian yang kedua yaitu T E2 sama dengan 0,1 sama dengan 0,0. Jadi matriks standar untuk em, proyeksi ortogonal yang pertama ini adalah 1,0,0,0. Kemudian yang kedua, yang terakhir dari soal yang nomor 2, proyeksi ortogonal yang kedua. Untuk proyeksi ortogonal ini melalui atau melintasi ke sumbu Y. Untuk aturan atau fungsi dari transformasinya yaitu T sama dengan dalam kurung XY sama dengan 0,Y. Jadi T dalam kurung E1 sama dengan 1,0 sama dengan 0,0. Jadi ini adalah matriks kolom pertama, kemudian T E2 sama dengan 0,1 dan sama dengan 0,1 dan ini adalah matriks di kolom kedua. Jadi di samping ini ada eh, gambar dari proyeksi ortogonal dan matriks standar untuk proyeksi yang kedua ini adalah 00 dan 01. Mungkin sekian dari presentasi dari nomor 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leo. Untuk Leo dipersilakan. Baik, terima kasih Adit atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi di sini saya menjelaskan soal nomor 3 dan 4. Yang soal ketiga itu jelaskan operator rotasi pada halaman 261 263. Sebenarnya memperoleh matriks standar akan selanjutnya. Yang keempat itu jelaskan operator dilatasi dan kontraksi halaman 264. Kita jelaskan tabel 7 dan tabel 8. Khususnya bagaimana memperoleh matriks standar dan kerjakan satu latihan soal yang sesuai. Baik, jadi soal nomor 3 itu tentang operator rotasi. Operator rotasi adalah transformasi yang memetakan setiap titik sepanjang busur lingkaran yang berpusat di titik origin 0,0. Rotasi termasuk transformasi isometrik karena mempertahankan jarak dan sudut antar vektor. Tabel 5, rotasi di ruang dua dimensi. Cara memperoleh matriks standarnya yaitu vektor basis standarnya. Ini ada 1 itu 1,0 dan E2 itu 0,1. Dan yang kedua itu kita rotasikan kedua vektor basis sebesar sudut 0 berlawanan arah jarum jam. Di satu itu menjadi, setelah dirotasikan itu menjadi
cos 0 dan sin 0, dan E2 itu telah dirotasikan menjadi min sin dan cos 0. Setelah itu kita susun hasil rotasi sebagai kolom-kolom matriks standar. Jadi matriks standarnya itu adalah cos 0, min sin 0, sin 0, dan cos 0. Selanjutnya, pada tabel ke-6 yaitu dirotasi di ruang 3 dimensi. Rotasi ruang 3 dimensi ini dilakukan terhadap salah satu koordinat x, y, z, vektor yang sejajar dengan sumbu notasi tidak berubah. Untuk cara memperoleh matriks standar di ruang 3 dimensi itu sendiri, yang pertama kita identifikasi sumbu rotasinya. Yang kedua, vektor basis yang sejajar dengan sumbu rotasi itu tidak akan berubah. Dan yang ketiga itu, dua vektor basis lainnya akan dirotasi seperti ruang 2 dimensi. Jadi contoh rotasi terhadap sumbu Z itu menjadi, kita tentukan dulu vektor basis standarnya seperti yang tadi, cuma bedanya ini 3 dimensi, dan kita dan ada min sin 0 dan Z itu tidak dirotasikan sehingga hasilnya akan menjadi tetap. Yang kedua itu 0, 1, 0 itu akan menjadi sin 0, cos 0, dan sama untuk yang Z itu tidak dirotasikan dan hasilnya akan tetap. Dan yang ketiga 001 ini kan termasuk bagian Z. Jadi dia tidak berubah dan tetap sejajar karena dia itu sumbu Z. Dan maka matriks standar rotasi sumbu Z pada ruang 3 dimensi itu menjadi sin 0, min sin 0, mohon maaf, cos 0, min sin 0, 0, sin 0, cos 0, 0, dan 001. Untuk contoh soalnya, di sini saya membuat tentukan bayangan vektor V sama dengan 3,2 setelah rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pertama kita tentukan nilai sudut trigonometrinya itu 0 sama dengan 90 derajat itu menjadi pi per 2 radian. Dan cos 90 derajat 0 dan sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi bentuk matriks rotasinya itu menjadi 0 min 1, 1, 0. Dan kita terapkan pada vektor pi itu dikalikan, sehingga hasilnya 0 dikali 3, ditambah min 1 dikali 2, dan 1 dikali 3, dan 0 dikali 2. Maka hasilnya itu akan menjadi min 2, dan 3. Nah, untuk yang keempat itu ada operator dilasi dan kontraksi. Jadi, operator dilasi dan kontraksi itu adalah transformasi linier yang mengubah ukuran vektor dengan faktor skala K yang seragam di semua arah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel 7, dilasi dan kontraksi di ruang 2 dimensi. Cara memperoleh matriks standarnya, kita tentukan vektor basis standar bersama-sama, itu sama seperti sebelumnya, dan kita terapkan faktor skala K pada setiap vektor baris. Jadi, jika K maka K0, dan pada I2 itu K0 dan K1. Setelah itu kita susun sebagai kolom matriks standar. Jadi matriks standar dilasi dan kontraksi pada ruang 2 dimensi itu menjadi K, 0, 0, K. Dan untuk tabel 8-nya dilasi dan kontraksi pada ruang 3 dimensi. Itu cara memperoleh matriks standarnya. Juga kita tentukan vektor basis standar sama. Dan yang kedua itu kita terapkan vektor skala K pada setiap vektor baris. Ini sama seperti ruang 2 dimensi sebelumnya. Kita kalikan dengan K sehingga akan menjadi K 00, dan pada elemen kedua itu ada 0, 0, dan elemen ketiga itu ada 001 sehingga menjadi 00K. Kita susun hasil kolom-kolom matriks standar itu menjadi seperti ini. Ini disebut matriks skalar. Dan di sini saya akan mengerjakan contoh soal yang sesuai dengan dilasi dan kontraksi ini. Diberikan vektor V sama dengan 6 min 3 dan 9. Yang pertama, yang soal nomor A, kita tentukan hasil kontraksi
dengan faktor K itu sama dengan 1/3. Itu yang pertama kita lakukan adalah kita susun matriks kontraksi itu menjadi tiga dimensi, mana elemen menjadi 1/300 dan elemen kedua itu 0,1/30 dan elemen ketiga itu 0,01/3. Hasil transformasi ini kita kaitkan dengan vektor ini. Hingga hasilnya itu akan menjadi 2 min 1, 3. Dan untuk soal yang ke B itu caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita menentukan matriks kontraksinya terlebih dahulu. Setelah itu hasil transformasinya kita kalikan dengan vektor ini. Sehingga hasilnya akan menjadi 12 min 6, 18. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila terhadap salah, salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Leo atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adit untuk menjelaskan soal nomor 5 dan 6. Untuk Adit dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan soal nomor 5 dan 6. Baik, sebelum itu izinkan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan membawakan soal nomor 5 dan 6, di mana nomor 5 jelaskan operator ekspansi dari kompresi halaman 265 dan jelaskan tabel 9, khususnya bagaimana memperoleh matriks standar dan kerjakan satu latihan soal yang sesuai. Baik, untuk yang pertama, penjelasan tentang ekspansi dan kompresi. Dalam suatu dilatasi atau kontraksi pada ruang R2 maupun R3, semua koordinat dari sebuah titik dikalikan dengan suatu vektor K lebih besar sama dengan nol. Transportasi seperti ini mengubah ukuran objek secara seragam ke segala arah. Jika K lebih besar dari satu, objek akan menjadi lebih besar atau dilatasi. Sedangkan jika nol lebih kecil dari K dan K lebih kecil dari satu, objek menjadi lebih kecil atau kontraksi. Namun jika hanya satu koordinat yang dikalikan dengan faktor K, maka transformasi tersebut bukan lagi dilatasi atau kontraksi total. Transformasi ini disebut kompresi atau compression atau ekspansi, expansion. Pada arah salah satu sumbu koordinat tergantung dari nilai K. Contohnya jika nol lebih kecil dari sama dengan K dan K lebih kecil dari satu, maka terjadi kompresi pada arah sumbu tersebut. Dan jika K lebih besar dari satu, maka akan terjadi ekspansi pada arah sumbu tersebut. Eh, untuk inti dari tabel 9, transportasi ditulis sebagai TXY sama dengan KX Y atau TXY sama dengan XKY. Jika nol kecil lebih kecil dari sama dengan K dan K lebih kecil dari satu, kompresi. Dan jika K lebih besar dari satu, ekspansi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tabel ini menunjukkan empat jenis transformasi, yaitu kompresi ke arah X, ekspansi ke arah Y, dan kompresi ke arah Y, dan ekspansi ke arah Y. Untuk yang pertama, kompresi di arah X. Transformasi TXY sama dengan KXY, 0 lebih kecil sama dengan K, dan K lebih kecil sama dengan satu. Jadi interpretasinya atau setiap vektor mengalami pengecilan pada sumbu X besar faktor K. Komponennya Y tidak berubah. Efek pada square-nya, unit square memiliki titik sudut 00, 10, 11, 01. Transformasi menghasilkan 10 menjadi K0 bergeser ke kiri, 11 menjadi K1 sisi kanan tertarik ke kiri. Dan persegi tampak menyempit secara horizontal. Maka matriks standarnya jadi K0 dan 01. Ini T. Selanjutnya, ekspansi ke arah X. Transformasi XY menjadi KX Y, di mana K lebih besar dari satu.
Interpretasinya, semua vektor mengalami pembesaran di sumbu X besar K dan komponen Y tetap. Efek pada unit square-nya yaitu 1,0 menjadi K0, titik kanan menjauh, persegi melebar ke kanan. Maka matriks standarnya akan menjadi T sama dengan K0 dan 0,1. Untuk yang ketiga, ada kompresi ke arah Y, di mana transformasi XY X, KY jadinya 0 lebih kecil sama dengan K dan K lebih kecil dari 1. Interpretasinya komponen Y diperkecil sampai K dan komponen X tetap. Efek unit square-nya yaitu 0,1 jadi 0K, sisi atas bergerak turun persegi menjadi lebih pendek secara vertikal. Matriks standarnya menjadi T sama dengan 1,0 dan 0K. Seperti ini. Untuk ekspansi keempatnya yaitu ekspansi ke arah Y. Transformasinya TX Y jadi XKY. K lebih besar dari 1. Interpretasinya komponen Y diperbesar, komponen X tetap. Efek pada unit square-nya 0,1 jadi 0K, titik atas naik, persegi tampak memanjang ke atas, maka matriks standarnya jadi 1,0 dan 0K. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, di sini saya menggunakan soal nomor 17A. Hitung kompresi vektor min 2, 2 di arah X dengan faktor K sama dengan 1/2, di mana matriks standar untuk kompresi di X, T 1/2, 0, 0, 1. Kita kalikan matriks dengan vektor kolom, di mana matriks kolomnya itu min 1 dan 2. Lakukan perkalian elemen demi elemen, digit by digit. W, W1-nya yaitu 1/2 dikali min 2 ditambah 0 dikali 2 sama jadinya min 1/2 dan W2-nya yaitu 0 dikali min 2 ditambah 1 dikali 2 jadinya 2. Jadi hasil akhirnya itu T min 2A. T dengan min 2 min 1 2 sama dengan min 1/2 2. Untuk soal yang keenam yaitu jelaskan operator Sears halaman 265, 266 dan jelaskan tabel 10 khususnya bagaimana memperoleh matriks standar dan kerjakan satu latihan soal yang sesuai. Nah, sini saya akan membawakan tentang SIR. SIR itu adalah transformasi linear yang menggeser titik sejajar dalam suatu sumbu dengan besar geseran proporsional terhadap koordinat tegak lurusnya. Eh, Nah, tabel 10 menampilkan operator SIR R2 beserta efeknya pada unit square dan matriks standarnya. Cara umumnya memperoleh matriks standar T untuk suatu transformasi linear adalah ambil vektor basis standar E1 sama dengan 1,0 dan E2 0,1. Ya, hitung citra T-nya, T E1-nya dan T E2-nya menggunakan rumus transformasi. Untuk matriks standar dengan kolom pertama TE1 dan kolom kedua TE2. Untuk terapan pada shear-nya, untuk yang tabel pertama nomor satunya itu eh, shear in the x direction-nya, transformasinya dx sama dengan x ditambah ky Y, maka transformasinya titik digeser secara horizontal ke kanan atau kiri, besar pergeseran KY proporsional terhadap nilai Y, semakin tinggi Y, semakin besar geserannya. Titik pada sumbu X tetap karena Y sama dengan 0 dan X ditambah K
dikali nol sama dengan X. Nah, di sini kapan positif dan kapan negatif. Nah, jika K lebih besar dari nol, maka akan geser ke kanan. Dan jika K lebih kecil dari nol, maka geser ke kiri. Maka matriks standarnya menjadi 10 K1. Untuk yang kedua, shear the Y direction. Nah, T X Y-nya sama dengan X Y plus KX. Di mana makna transformasinya titiknya digeser secara vertikal atau naik turun. Besar pergeseran KX tergantung dari nilai X-nya. Titik pada sumbu Y tetap tetap karena X sama dengan nol dan Y ditambah nol maka sama dengan Y. Nah, di sini kapan pergeseran positif negatifnya? Dan di sini pergeserannya jika K lebih besar dari nol maka titik bergeser ke atas. Dan jika K lebih kecil dari nol titik bergeser ke bawah. Matriks standarnya menjadi 1K01. Oh, untuk latihan soalnya, saya saya menggunakan contoh soal nomor 22C, di mana gambarkan dan jelaskan matriks standarnya, di mana A3 sama dengan 13 dan 01. Nah, dan tunjukkan efeknya pada unit square. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada kenali transformasi lewat citra basis, di mana TE1 dan TE2 dengan A3, TE1, A3-nya itu 10 sama dengan 13. Nah, di sini jadinya 1 dan vektornya 1 dan 3. Dan yang TE2, A3, 01 sama dengan 01, di mana vektornya 01. Jadi kalau matriks memang TE2 dan TE1 dan TE2 bentuk transformasinya untuk vektor XY A3 yaitu XY menjadi 1301. Kita eh, substitusikan di mana share di arah Y dengan faktor K sama dengan 3 sesuai bentuk umum yaitu XY plus KX di mana efek pada unit square hitung titik sudut square sudut 00, 10, dan 1101. Nah, terapkan di T-nya sekarang. Dan tinggal masukkan saja T yang pertama yaitu T00 kita masukkan 00 tambah yang tadi rumusnya 3X plus Y 3 dikali 0 maka hasilnya 00. Untuk yang kedua T10 1 dikali 1 0 ditambah 3 dikali 1 di mana hasilnya 13. Yang ketiga ada 11 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 1 di mana hasilnya 14. Yang keempat ada 0 T01 di mana 1 ditambah 3 dikali 0 jadinya 01. Jadi gambar unit square-nya akan berubah menjadi jajar genjang dengan sudut sudut 00, 13, 14, 01. Institusi dan sifatnya semua titik dengan X sama dengan 0, sumbu tetap posisi Y-nya dan titik dengan X sama dengan 1 bergeser ke atas sebanyak 3 satuan. Dan determinannya A3 sama dengan 1 kali 1 dikurang 0 dikali 3. Jadi 1. Luasnya dipertahankan. Kesimpulan dari saya, matriks A3 mempresentasikan shear dalam arah Y dengan faktor K sama dengan 3. Unit square-nya berubah menjadi jajar genjang yang saya hitung di atas. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumkan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Adit. Saya akan tutup sesi presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.